Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada artikel bagus mengenai hukum adik durhaka kepada kakak dalam Islam. Oke, kita bacakan aja. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Islam itu mengatur hubungan baik orang tua dengan anak, kakak dan adik. Jadi dilandasi dengan rasa hormat dan saling sayang menyayangi antara keduanya. Nah, di sini dijelaskan jika kakak tidak menyayangi adiknya serta adik tidak menghormati kakaknya, maka tidak termasuk dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Jadi berdasarkan hadis di atas, menghormati orang yang lebih tua serta menyayangi orang yang lebih muda merupakan salah satu dari amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam ajaran agama Islam ini. Jadi take and give, saling menerima, saling memberi. Jadi jangan sampai kakak zalim kepada adiknya, adik pun ingkar tidak mau menghormati kakaknya. Jadi dua-duanya harus berjalan beriringan. Jadi ketika ada kesulitan apapun ya kita saling membantu gitu. Saling mengingatkan kebaikan, saling memberikan dukungan, serta menjaga silaturahmi. Nah, sabda Rasulullah SAW, berbaktilah kepada ibu dan ayahmu, lalu pada saudari perempuanmu, dan saudara laki-lakimu. Kemudian kepada yang terdekat denganmu, dan yang terdekat lagi denganmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, terdapat juga di Sahih Bukhari dan As-Sunan. Jadi berbuat baik pada kakak ini dilakukan secara berurutan, yaitu saudara perempuan baru saudara laki-laki. Jadi yang paling dekat kekerabatan dulu, baru yang terakhir kekerabatannya. Nah, di Quran surat An-Nisa ayat 1 jelas, bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surah An-Nisa ayat 1. Nah, pasti yang namanya saudara itu hubungannya tidak selalu mulus. Pasti ada namanya konflik. Nah, jadi kalau bisa ya kita menjaga kata-kata, tidak kasar. Terus kita berusaha untuk menghindari pertengkaran. Nah, jika adik itu berkata kasar, terus menyakiti hati sang kakak, maka dia termasuk durhaka pada kakaknya. Jadi di sini ada adab adik kepada kakak seperti adab kepada kedua orang tuanya. Jadi kepada orang yang lebih tua hendaknya dia beradab, menghormati. Nah, ini berbuat baik ya.
Jadi berbuat baik pada saudaranya, pada kakaknya terutama, termasuk anjuran dalam Islam. Oke, itu artikelnya bagus dan nanti saya akan menambahkan dengan opini saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi di depan ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya saudara kandung itu adalah saudara seumur hidup, lebih dari teman, sahabat, ataupun saudara seiman. Karena kita sama-sama satu bapak dan satu ibu. Jadi kita harus kuatkan lagi sisi ekonomi, sisi silaturahmi, dan bagaimana kita menjalin hal tersebut tidak ada prasangka buruk. Oke, lupakan semua hal-hal yang pernah terjadi pertentangan. Anggap aja itu adalah bumbu kehidupan. Tapi hati kita harus melepas hal-hal keburukan tersebut. Karena kalau kita masih menyimpan sesuatu yang sifatnya dendam, ataupun saling curiga, ataupun saling berprasangka buruk dengan saudara kita, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa akur, tidak bisa bersatu seperti minyak dan air. Jadi dengan adanya video di atas yang tadi saya putar itu, kita hendaknya saling mengunjungi satu sama lain, take and give kata bahasa asingnya, saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Jadi kalau saudara kita dalam keadaan susah, kita bantu dia. Setelah itu kalau misalkan ini saling memberi dan saling menerima, karena tidak ada orang yang selalu di atas. Jadi yang namanya kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang selalu berputar. Oke, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap menjalin silaturahmi, ukhuwah dengan sesama saudara, baik teman, sahabat, maupun lebih-lebih saudara kandung ya. Karena kita waktu kecil juga suka main bersama, suka bercengkrama. Masa ketika orang sudah berkeluarga malah terjadi pertentangan, keributan, dan bahkan tidak saling tegur sapa. Jadi tidak ada tegur sapa satu sama lain, tidak ada saling mengunjungi satu sama lain, sehingga yang terjadi adalah negative thinking terus. Jadi saran saya segera jalin kembali, merajut kembali ukhuwah Islamiyah, merajut kembali tali persaudaraan kita. Semoga kita eksis dan masing-masing mendapatkan barokah rahmat dari Allah SWT, dan kita semua semoga senantiasa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lurus dan berharap terhindar dari siksa kubur dan dimasukkan dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.